Library yang saya gunakan di sini adalah yang pertama ada sensor fingerprint yang berfungsi sebagai identifikasi dan keamanan perangkat dan sistem. Selanjutnya di sini ada NodeMCU yang berfungsi sebagai penghubung internet dan berinteraksi dengan dunia di luar. Ini yang namanya LCD yang berfungsi sebagai untuk menampilkan karakter dan angka. Dan ini namanya buzzer yang berfungsi sebagai untuk menghasilkan suara. Dan ini namanya breadboard yang berfungsi sebagai papan prototipe untuk rangkaian elektronik atau rangkaian tanpa perlu menyolder. Dan ini namanya ada kabel atau kabel jumper yang berfungsi sebagai komponen elektronik yang menghasilkan arus listrik. Dan ini yang terakhir namanya box atau cover yang berfungsi sebagai pelindung dari terkena air atau konslet yang ada dalam komponen tersebut. Selanjutnya untuk mengecek sidik jari siswa yang telah absen dan terdaftar namanya menggunakan sensor fingerprint yang tertera di web komputer atau laptop tersebut. Ini nama WP-nya modal dong. Nanti di sini akan tertera siswa yang terdaftar yang sudah absensi. Seumpama yang bernama ini selamat datang Nenselena Panjaitan dan waktu masuk dan waktu keluar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke menu program. Di sini yang dinamakan library yang digunakan, ada pin dan setting lainnya, ada variabel tipe data, dan mendefinisikan library. Sebenarnya di sini udah tertera penjelasannya juga sih. Jadi absensi fingerprint ini program untuk NodeMCU dan delete fingerprint untuk menghapus data fingerprint, enroll untuk display fingerprint INO untuk logika pendaftaran fingerprint. Logikanya tuh ada di sini semua. Baiklah, step pertama yang akan saya lakukan di sini adalah menjelaskan dari menu-menu yang ada di sistem absensi yang saya buat. Yang pertama, data murid yang akan menampilkan semua data yang sudah terdaftar di sistemnya. Dan yang kedua, tambahkan data murid. Di menu data tambahkan data murid ini adalah sistem yang dimana kita menambahkan fingerprint dari murid yang akan kita daftarkan. Yang ketiga, ada menu tambahkan mata pelajaran. Di menu tersebut, mata pelajaran yang ada di sekolah SMP SMK Yabri Terpadu Pekanbaru. Kita bisa menambahkan mata pelajaran yang ingin kita pilih. Dan yang keempat, ada data absensi. Jika siswa atau murid yang telah terdaftar di sistem, maka bisa melakukan absensi. Selanjutnya, status alat. Di menu status alat dibagi menjadi dua, yaitu absensi dan daftar murid baru. Jika kita melakukan absensi, maka proses absensi, dan jika kita ingin mendaftarkan murid baru, maka akan kembali ke button tersebut. Selanjutnya ada admin. Admin adalah proses login di awal tadi untuk mengolah email dan password. Dan yang terakhir ada menu logout untuk keluar dari sistem tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke status alat dulu. Kita pilih daftar murid baru. Oke, selanjutnya tambahkan data murid. Terus kita pilih ID-nya. Misalnya ID-nya 2. Tambah. Nah, jadi di sini belum ada namanya guys, dan statusnya masih edit. Supaya namanya muncul di sini, kita klik angka 2, info pengguna, terus kita buat namanya Nancy Helena Panjaitan. Terus kita pilih NIS-nya 1345. Kita pilih gendernya perempuan ya, tambah. Jadi di sini nama kita sudah terbaca ya. Selanjutnya kita masuk ke status alat lagi. Kita pilih absensi, klik OK. Terus lanjut ke menu data absensi. Di sini kita pilih mata kuliah dulu. Selamat datang Nenselena Panjaitan.
Di sini mata pelajaran yang kita tambahkan tadi sudah terdaftar. Ini waktu masuknya. Jadi kita akan mengisi waktu keluarnya. Waktu keluarnya kan masih kosong. Waktu keluarnya kita pergi ke alat. Jadi di sini dia waktu keluarnya. Waktu masuknya tadi jam 9.21 lewat 22.15 detik. Terus di sini 21.23 lewat 4. Sampai di sini dulu alat yang saya demokan tadinya. Saya akhiri.